Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video kita. Kenali lebih dari 1000 model kumpulan bank soal kepemiluan sebagai persiapan dalam rangka menghadapi seleksi calon anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan terkhusus untuk peserta peminat calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dalam rangka pemilihan umum tahun 2014. Untuk sesi kali ini kita akan coba bahas untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 50, dan kedepannya kita akan terus update pantau sampai 1000 soal. Untuk sesi pertama ini kita coba 50 soal, dan nanti mudah-mudahan di waktu berikut kita akan coba tambah lagi untuk menambah pengetahuan bagi para saudara Bapak Ibu yang berminat menjadi penyelenggara pemilu, khususnya panitia pemilihan kecamatan yang mungkin dalam waktu dekat akan ada perekrutan untuk panitia dimaksud. Kita lanjut saja ke langsung soal nomor 1. Kita coba bahas sejauh mana gambarannya. Untuk soal nomor 1, salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah: A. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan. B. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. C. Mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan. D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. E. Bersifat independen. Maka jawaban yang tepat adalah bersifat independen merupakan salah satu persyaratan dari pemantau dalam pemilihan. Dalam hal ini pemilihan yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati, ataupun gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Jadi jawabannya adalah E, bersifat independen. Kita coba lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali: A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan. B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. Dan E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Yang disoal adalah: di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kecuali, ada kata kecualinya. Berarti jawaban yang paling tepat sebagaimana tersebut di bawah ini. Maka coba kita lihat, ada kata kecuali. Apakah itu? Terkait tugas-tugas dari KPU Kabupaten Kota dalam pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. Apakah melaksanakan semua tahapan berdasarkan tentu perundang-undangan? Ya. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya? Iya, benar. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota? Iya. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. Kemudian E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Yang benar, yang bukan merupakan kewajiban ataupun tugasnya adalah
D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. Maka tugas merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota itu adalah merupakan tugas dari ataupun kewenangan dari KPU secara menyeluruh tersentral, yaitu KPU pusat, karena terkait program dan anggaran serta jadwal di seluruh tahapan sampai ke tingkat KPPS adalah kewenangan dari KPU RI atau KPU pusat dalam hal ini. Maka jawaban yang bukan kewenangannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah yang merupakan kewenangan KPU kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh KPPS. C. Menindaklanjuti dengan serga temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu. Kemudian D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. E. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Coba kita simak di bawah ini, yang merupakan kewenangan tersebut apa yang menjadi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Bedakan tugas, bedakan kewenangan. Sedangkan yang merupakan kewenangan dalam hal ini mungkin hampir mirip dengan soal nomor 2, namun di nomor 2 itu disebutkan apa yang menjadi tugas dalam hal ini, kecuali sedangkan di nomor 3 ini adalah terkait dengan kewenangan. Maka yang menjadi kewenangan itu adalah jawaban nomor 3 adalah E. Kewenangan, kita berbicara mengenai kewenangan KPU kabupaten kota, yaitu membentuk PPK, KPPS, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Kita coba masuk ke soal nomor, jawabannya adalah E. Ke soal nomor 4. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu berarti ada beberapa lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan. Apakah itu? Kita coba lihat. A. Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP. Kemudian B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. C. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. E. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, Kejaksaan. Kita coba lihat jawabannya. Maka yang menyelenggarakan pemilu itu dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ada 3 lembaga. Yang pertama KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum dalam hal melaksanakan semua penyelenggaraan pemilihan umum sebagai eksekutor. Badan Pengawas Pemilihan Umum cuma termasuk bagian dari penyelenggara namun melaksanakan fungsi pengawasan. Sedangkan DKPP penyelenggara atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum itu akan memeriksa ataupun kode etik terhadap perilaku para penyelenggara siapa? Komisi KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Kita coba untuk B, KPU iya, Bawaslu iya, Mahkamah Konstitusi bukan. C, KPU iya, Badan Pengawas Pemilu iya, Komisi Penyiaran tidak. D, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu ada 3. E, Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan bukan sebagai penyelenggara pemilu. Untuk pilihan E itu adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. Maka dari jawaban tersebut untuk nomor 4 jawabannya adalah A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kita lanjut ke soal nomor, maka jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 5.
Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye kecuali kita coba lihat pilihannya. Untuk jawaban A, menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu. B, mencegah pembelian donasi, pencukungan calon, dan pengaruh kontributor atau kelompok kepentingan terhadap calon. C, mengikut sertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye. Kemudian D, membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan. E, mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya. Prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye itu diatur kecuali mengikut sertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye. Artinya terkait pengaturan dana kampanye itu peserta pemilu tidak dilibatkan, karena dalam hal ini yang sebagai peserta pemilu itu adalah mereka lah yang sebagai dalam hal suatu pertandingan, mereka lah sebagai pemain. Maka dalam hal ini mereka tidak diikut sertakan sebagai dalam hal prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye. Maka dalam hal ini yang jadi jawaban adalah C. Kita masuk ke lanjut soal nomor 6. Nomor 6, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak pada tahun A, 2015, 2016, 2017. Kemudian 2015, 2017, 2018. C, 2015, 2017 dan 2019. D, 2018, 2020 dan 2025. E, 2015, 2019 dan 2023. Maka di bawah ini pelaksanaan pemilihan dalam hal ini pemilihan kepala daerah secara serentak. Artinya regulasi yang disebutkan di sini baru sampai sebatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan 8 2015. Dalam hal lahirnya undang-undang ini, maka tahapan pelaksanaan pilkada ataupun pemilihan serentak sudah terlaksana sebanyak 3 kali. Di antara ketiga kali tahun tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu pada era tahun 2015, 2017 dan 2018. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut soal ke nomor 7. Hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar telah dilakukan sebanyak 4 kali amandemen. Perubahan pertama dilakukan pada tahun, kita lihat, A 1998, B 1999, C 2000, D 2001 dan E 2022. Maka jawaban itu, amandemen itu dimulai pasca reformasi dilaksanakan 1998, 1 tahun setelah reformasi. Maka untuk jawaban yang benar adalah B, yaitu 1999, yaitu sebagai amandemen kedua dan dilaksanakan setiap tahun sampai 4 kali, yaitu amandemen kedua 2000, 2001 ketiga, 2002 untuk amandemen keempat. Jawaban yang tepat adalah amandemen pertama dilaksanakan pada 1 tahun setelah reformasi, yaitu 1999. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu, kecuali peraturan bersama antara 3 lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana dibahas dalam soal sebelumnya. A, lakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan. C. Melaksanakan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya. D. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Dalam hal ini asas kepastian hukum. Maka di antara pilihan tersebut yang paling tepat adalah ada kata kecuali, maka yang paling tepat sepenuhnya ada pada pilihan E. Menjamin pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya ditetapkan secara tidak berpihak dan adil. Maka jawaban tersebut adalah E, kecuali E, yaitu terkait dengan asas keadilan. Kita masuk ke soal nomor 9. Sistem pemilu digunakan dalam mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu kecuali. Sistem pemilu memerlukan 5 unsur kecuali. Mana yang bukan bagian dari unsur sistem pemilu? Kita coba lihat pilihan jawabannya. A. Besaran dapil, distrik, magnitud, dan ambang batas atau threshold. B. Formula pembagian kursi atau penentuan calon terpilih. C. Pola pencalonan atau nominasi. D. Model penyuaraan atau balloting. E. Sistem kepartaian. Kita bahas adalah sistem pemilu, maka jawaban yang bukan bagian dari sistem pemilu untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi adalah sistem kepartaian. Terkait sistem kepartaian, kita lanjut ke soal jawabannya adalah E, nomor 10. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. D. Pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Di sini disebutkan bahwa apakah yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu. Mungkin di pelanggaran administrasi pemilu ini terkait dengan kita coba pasal Undang-Undang Nomor 7 2017 kalau tidak salah, mohon dikoreksi, sekitar pasal 460 juga disebutkan apa yang bagian dari pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu diartikan sebagai prosedur, tata cara, mekanisme berkaitan dengan pelaksanaan tahapan tersebut. Maka jika dilihat dari beberapa pilihan ini, kita coba di pelanggaran pemilu penanganan penyelesaian peradilan, ini mungkin lebih kepada sengketa proses. Sedangkan di pelanggaran kode etik bukan, ini bagian dari etik, yaitu terkait dengan DKPP. Kalau kita lihat jawaban A, pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu, ya ini mungkin secara global. Sedangkan ini apa terkait dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran terhadap ketentuan pidana, ini bukan, ini bagian dari kewajiban sentra penegakan hukum. Sedangkan pelanggaran
tata cara prosedur mungkin lebih kepada yang penanganannya khusus dilaksanakan oleh Bawaslu, mulai dari Bawaslu RI, provinsi, kabupaten, kota. Maka diantara ini mungkin kita bisa mengacu terhadap pasal 460, 61 atau seterusnya lebih jelas. Maka yang termasuk bagian dari pelanggaran administrasi itu adalah C. Jawabannya adalah untuk nomor 10 C. Kita masuk ke soal nomor 11. Menurut Undang-Undang 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. demokratis melalui mekanisme internal partai politik, B. aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. langsung oleh rakyat. Kemudian D. penetapan presiden, E. demokratis. Di antara jawab ini, mungkin kalau kita melihat ketentuan ini diatur di mana terkait pemilihan kepala daerah itu diatur di pasal 18 Undang-Undang 45. Artinya di situ disebutkan bahwa pemilihan gubernur, wali kota, bupati ataupun kepala daerah dipilih secara demokratis. Berarti jawabannya adalah E. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan apakah itu pemilih langsung oleh rakyat ataupun melalui mekanisme perwakilan DPRD seperti itu. Jadi jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal nomor 12. Idealnya pemilu berfungsi sebagai 1. mekanisme seleksi pemimpin, 2. sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawaban kepada rakyat, 3. prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai, 4. indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik, dan 5. saluran akses ke kekuasaan. Di antara 5 parameter indikator tersebut, agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan, maka di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah A. adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. yang bukan. B. adanya pemerataan bobot semua suara rakyat. C. adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. adanya kebebasan untuk memilih. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan suara serta pelaporan penghitungan suara secara akurat. Mungkin di antara pilihan ini adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. Artinya dalam asas pemilu itu ada namanya asas luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Di antara kata tersebut ini lebih mengacu kepada rahasia, di mana dalam asas tersebut secara rahasia. Sementara di sini pemilu yang ideal adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan, berarti yang bukan. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 itu adalah yang bukan, yaitu jawabannya adalah A, karena itu akan melawan asas dari rahasia tersebut tadi. Kemudian kita masuk ke soal nomor 13. 1. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri. 2. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. 3. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. 4. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana dalam angka. Tindak pidana pemilihan ini lebih kepada yang di penanganannya melalui sentra penegakan Gakumdu, yaitu sinergitas atau penduduk bersama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu. 1. Keterlibatan, keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan ikut kampanye, penggunaan program anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye, keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Mungkin lebih mengacu kepada 1 dan 3, tapi kita coba lihat A1 dan 2. 1 iya, 2 mungkin yang cuti tidak termasuk, 3 iya, 1 dan 3, tapi 1 dan 2 bukan. Kita lanjut ke pilihan berikutnya. B 2 dan 3. 2 dan 3 tadi angka 2 tidak. 2 dan 3. C 3 dan 4. D
1 dan 3, 2 dan 4. Tadi kita bilang 1 dan 3 ya. Bagaimana netralitas PNS dan Polri, penggunaan program anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye 1 dan 3, kita coba mana yang menganut 1 dan 3. Jadi itu mungkin jawaban yang lebih tepat. Benar. Untuk nomor 13 jawabannya adalah D, yaitu keterlibatan ASN dan TNI Polri dalam kampanye, bahkan penggunaan anggaran pemerintah untuk kegiatan kampanye, mungkin itu dalam istilah patronase, memanfaatkan posisi dengan penggunaan anggaran dimaksud untuk kegiatan kampanye. Dan biasa ini diambil ataupun dipergunakan oleh calon-calon incumbent, memanfaatkan jabatan yang ada padanya ataupun fasilitas untuk kegiatan pribadi, yaitu kampanye, patronase. Jadi itu bagian dari pelanggaran tindak pidana pemilu. Kita masuk ke soal nomor 14. Asas pemilihan umum menurut pasal asas pemilihan umum. Tadi saya sebut tadi luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E adalah berikut kecuali A. Adil, terbuka, bebas, langsung, rahasia. Adil, luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan di sini disebut kata kecuali, maka jawabannya adalah terbuka. Sedangkan terbuka ini mungkin prinsip-prinsip pemilu terbuka, aksesibilitas ataupun profesionalitas ataupun prinsip-prinsip lainnya. Maka jawabannya adalah untuk 14B. Kita masuk ke soal nomor 15. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan diri dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Artinya mungkin untuk kasus ini menarik calonnya pasca setelah dilakukannya mungkin semacam penetapan atau pencalonan, maka konsekuensi yang harus mereka hadapi adalah mereka tidak dapat mengusulkan calon pengganti, tidak diperbolehkan adanya pengusulan calon pengganti, khususnya setelah dilakukan penetapan calon seperti itu. Jadi jawabannya adalah B, konsekuensi yang harus ditanggung oleh partai politik atau gabungan partai politik ketika mereka menarik dukungan terhadap calon mereka. Kita masuk ke soal nomor 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat. Jika terjadi gangguan terhadap kampanye yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah salah satu larangan. Kita coba lihat di soal nomor 16. Mengganggu keamanan dan ketentraman umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki atau kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk ambil alih kekuasaan. D. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas anggaran pemerintah dan pemerintah pusat. Soalnya adalah larangan kampanye yang langsung diberikan peringatan tertulis, maka tersebut diatur. Yang menjadi pilihan tersebut adalah untuk soal nomor 16 adalah B, yaitu terkait dengan penggunaan tempat-tempat ibadah atau tempat pendidikan termasuk melakukan pawai dengan berjalan kaki atau kegiatan kendaraan di jalan raya. Itu adalah merupakan bagian dari larangan kampanye yang bisa langsung diberikan semacam peringatan tertulis. Kita masuk kepada soal nomor 17. Di bawah ini adalah bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali
Nah, anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum dilakukan oleh anggota KPU. D. Dengan sengaja tidak mempertahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu calon peserta. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan di bawah ini merupakan bentuk pelanggaran kode etik adalah kecuali dengan sengaja. Maka untuk dalam hal kode etik penyelenggara pemilu ini lebih ditekankan kepada penyelenggara itu sendiri, apakah itu KPU, penyelenggara dalam tingkat KPU sampai ke KPPS termasuk Bawaslu sampai pengawas TPS. Adapun kode etik ini diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sedangkan di antara jawaban ini adalah yang mungkin bukan bagian dari kewenangannya kode etik, yaitu dengan sengaja tidak mempertahukan hak pilihan kepada orang lain. Kenapa kita coba jawabannya D? B. Dengan sengaja tidak mempertahukan bila hak pilihnya kepada orang lain. Hak pilih ini adalah dimiliki oleh pemilih, bukan penyelenggara pemilih. Sedangkan tadi kode etik hanya memeriksa terhadap pelanggaran oleh penyelenggara, sedangkan hak pilih ini dimiliki oleh pemilih sendiri, masyarakat di luar penyelenggara. Maka soal nomor 17 jawabannya adalah B, karena kode etik hanya untuk penyelenggara pemilih yaitu panitianya, bukan kepada pemilih itu sendiri. Maka jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal nomor nomor 18. Anggota KPU Kabupaten Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Agung, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Anggota KPU Kabupaten Kota wajib mematuhi kode etik. Kode etik tersebut mungkin merupakan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi jawabannya adalah untuk nomor 18 E. Sedangkan soal nomor 19, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota tahun 2017, pemilu tahun 2017 dilaksanakan kapan? Mungkin termasuk pemilihan serentak, salah satunya pemilihan serentak 2015, 2017, 2018 yang masuk periode 2017. Contoh pemilihan gubernur itu adalah pemilihan gubernur DKI Jakarta, terpilihnya Bapak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Jadi dari soal tersebut nomor 19, tapi bisa kita koreksi bersama-sama bahwa pemilu 2017 termasuk DKI Jakarta pada waktu itu dilaksanakan pada 15 Februari 2017, yaitu jawabannya B. Boleh kita koreksi jika saya keliru, mohon maaf, tapi seperti jawabannya B. Kita masuk ke soal nomor 20. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2009 di Provinsi Aceh. Lokal 2009 di Provinsi Aceh. Maka Aceh mempunyai keutusan tersendiri, yaitu mempunyai partai politik lokal di luar partai nasional. Jawabannya adalah D. Dan partai nomor 21, partai politik lokal di 2014. Jumlahnya adalah sebagaimana yang terdapat di Aceh pada waktu itu. Jumlahnya adalah terdapatnya 3 partai politik lokal 2014. Kita masuk ke soal nomor 22. Disebutkan jumlah partai politik lokal di 2019 sendiri partai politik lokal di Aceh ada 4 partai politik lokal, baru terdapat 4 partai politik lokal. Selain itu ada juga
Partai Nasional. Partai Nasional tidak salah mungkin sekitar 14. Kita masuk ke soal nomor 23. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik bersifat berat adalah yang bersifat berat. Apakah itu? Teguran tertulis, peringatan keras, C. Pemberhentian sementara, D. Pemberhentian tetap, dan E. Pemberhentian tetap dan denda. Pemberhentian tetap dan denda. Mungkin di sini bersifat berat ataupun bersifat paling berat. Kita coba jawab nomor 23, maka paling berat itu pemberhentian tetap. Artinya dia diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu. Kita masuk, apakah itu anggota KPU, termasuk KPU RI, anggota KPU provinsi, dan anggota KPU kabupaten kota. Begitu juga halnya dengan Bawaslu. Kita lanjut soal ke nomor 24. Nomor 24, untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan, C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP, E. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP, kemudian MOU antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Maka dalam hal ini terkait dengan penegakan kode etik mungkin semacam hukum acara yang berlaku di DKPP dalam pemeriksaan kode etik. Dimaksud mereka mengeluarkan yang namanya peraturan DKPP dan keputusan KPU terkait tata cara peraturan KPU dan keputusan peraturan DKPP dan keputusan DKPP terkait hukum acara. Kita jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 25. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? Pengawas TPS, kapan pengawas TPS dibentuk? Pengawas TPS dibentuk sebelum pemungutan suara. Di sini disebutkan berapa hari pembentukan TPS. Maka yang tepat itu untuk KPP, pengawas TPS bukan artinya bagian dari Bawaslu, itu harus sudah dibentuk sekitar nomor 25. Pengawas TPS harus sudah dibentuk sekian hari sebelum hari pemungutan suara. Kita coba lihat jawabannya. Kalau tidak salah pengawas TPS apakah A 7 hari, B 14 hari, C 21 hari, D 23 hari. Mungkin untuk soal nomor 25, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS? Kalau tidak salah pengawas TPS itu harus sudah dibentuk 21 hari sebelum pemungutan suara. Jawabannya adalah untuk soal nomor 25C. Nomor 25C. Kita masuk ke soal nomor, dan lebih tepatnya kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 2017 nomor 26. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Lembaga negara yang tidak termasuk setelah amandemen itu, maka DPR masih termasuk, MPR juga ada, yaitu gabungan DPR dan DPD, maka namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan Dewan Pertimbangan Agung, Presiden masih ada. Mungkin jawabannya yang tidak ada lagi yaitu DPA. Itu merupakan singkatan dari Dewan Pertimbangan Agung. Kita coba soal nomor 27. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur dalam undang-undang sebelum 7 2017. A 22 2007, B 8 2012, C
12 2003, E 15 2011, D 15 2011, E 2 2011. Maka lebih tepatnya, sedangkan untuk 12 2003 mungkin terkait susduk ya. Sedangkan 2 2011 tentang parpol, mungkin tentang parpol, undang-undang penyelenggara pemilu D 15 2011. Selain itu 22 2007 8 2000 ini terkait dengan pileg pemilihan umum legislatif. 2007 tentang penyelenggara pemilu, benar 2007. Maka jawabannya adalah D 15 2021. Kemudian setelah itu keluarlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nomor 28 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017, ambang batas suara nasional. Ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat diikutsertakan dalam penghitungan suara kursi DPR RI adalah A 2,5, B 3%, C 3,5, D 2%, E 4%. Ambang batas suara nasional itu adalah mungkin lebih kepada parliamentary threshold, disebut dengan istilah parliamentary threshold. Itu untuk partai-partai yang bisa memperebutkan kursi DPR RI atau Senayan itu harus memiliki minimal suaranya itu, kalau tidak salah jawabannya adalah 4%. Kenapa? Jadi 4% inilah nanti yang mendapat pembagian kursi di DPR RI sebanyak 575 kursi. Di antara partai-partai Senayan hasil 2019, pemilu 2019, kalau tidak salah ada 9 partai Senayan. Apa saja itu? Mungkin itu partai PKB, partai PKS, partai PDI Perjuangan, partai Golkar, partai Gerindra, Demokrat, partai PAN, dan partai P3. Ada 9 partai yang berhak memperebutkan 575 kursi pada pemilu 2019, yaitu dengan perolehan suara sah nasional itu minimal 4% dari suara sah nasional. Nasdem, maaf, tadi ada 9 partai, Nasdem salah satunya. Kita masuk ke soal nomor 29. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya ditetapkan pada kapan? Sejak kapan keterwakilan perempuan menjadi sebuah keharusan dalam pencalonan tersebut? A 1997. Terus kita masuk pilihan A, pilihan B 199, pilihan C 2004, D 2009, E 2014. Ini kalau tidak salah jawabannya adalah dimulai sejak pemilu 2004. Kita masuk ke soal nomor 30. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye. Manakah di antara pernyataan yang salah terkait pelaksanaan kampanye? Kita coba cek. A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. B. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu seizin pemilik tempat tersebut. C. Calon gubernur, bupati, wali kota berhak mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi data yang sama dan setara. D. Penyampaian materi kampanye dilakukan secara sopan, kemudian dan edukatif. E. KPU provinsi kabupaten berkoordinasi dengan Pemda untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Kalau kita lihat untuk jawaban E, sepertinya iya, bagian dari pelaksanaan kampanye. Penyampaian materi secara sopan, tertib, edukatif, iya. Pemasangan alat peraga kampanye tak perlu izin, mungkin jawabannya itu yang agak kontra, itu jawabannya B. Maka yang salah dari pelaksanaan kampanye jawabannya adalah B, bahwa pemasangan alat kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta ya tanpa seizin, artinya harus dilakukan, tidak
harus ada pengaturan tersendiri terkait hal ini. Kita masuk ke soal nomor 31. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? Nomor 31. Audit laporan dana kampanye diaudit oleh A. KPK, BPK, BPKP, PPATK. Jawabannya adalah kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik itu ditetapkan oleh KPU yang berhak untuk melakukan audit, yang bersifat independen, tidak terikat ataupun imparsial. Kita masuk ke soal nomor 32. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan di sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. Perspas depos, D. Suara terbanyak, E. Proporsional. Maka jawaban ini adalah untuk jawaban nomor 32 bersifat distrik. Distrik mewakili distrik, yaitu artinya berdasarkan daerah semacam perwakilan seperti itu. Jadi ya untuk anggota DPD itu 4 per provinsi. Antara Provinsi Jawa Barat yang mungkin jumlah penduduknya paling banyak berwakil 4, begitu juga dengan Provinsi Gorontalo ataupun Sulawesi Barat ataupun Kalimantan Utara sama-sama dapat 4. Jadi totalnya jika Provinsi Indonesia pada pemilu 2019 ada sekitar 34 dengan masing-masing 4, maka 4 kali 34 itu mungkin jumlahnya itu sekitar 130 kali 420, mungkin 136. Kita masuk ke soal nomor 33. Pada pemilu 2019 pemilihan anggota DPRD dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. Perspas depos, D. Surround system, E. Proporsional. Mungkin di antara jawaban ini lebih pas daripada proporsional terbuka. Artinya dalam hal pemberian suara, selain memilih partainya itu kita juga langsung bisa menentukan siapa di antara calon legislatif dari partai tersebut yang akan pilih. Biasanya itu contohnya partai A mengajukan calon sebanyak 9 gitu, 9. Jadi kita bebas melihat siapa calon yang ada di partai tersebut, mungkin lebih kepada proporsional terbuka. Kita masuk ke soal nomor 34. Pada pemilu 2009 pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem pemilu presiden wakil presiden pada 2019 itu seperti apa? A. Distrik berwakil banyak, proporsional, perspas depos, D. Surround system, E. Proporsional. Maka jawabannya adalah untuk nomor 34 kita pilih adalah D. Nanti untuk mempermudah literasi penjelasan bisa dibuka di Google ya, terkait pemilu presiden pada tahun 2000, presiden dan wakil presiden pada tahun 2009. Kita masuk soal nomor 35. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada siapa? A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan DPD, D. DPR dan Presiden, E. Mahkamah Konstitusi. Maka dari jawaban tersebut jawabannya adalah kepada DPR dan Presiden. Kita masuk kepada soal nomor 36. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu setelah administratif dilakukan oleh administrasi A. DPR, B. DKPP, C. Mendagri, E. Presiden, D. Presiden, E. Pengadilan. Soal nomor 36 secara administratif yang mengangkat dan memberhentikan terkait SK anggota KPU dan Bawaslu, dalam hal ini KPU RI, KPU Pusat, Bawaslu RI atau Bawaslu Pusat, yaitu oleh Presiden. Jadi jawabannya adalah D. Kita masuk di soal nomor 37. Jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi kecuali A. kotak suara dan bilik, B. obeng dan untuk alat mencoblos, C. sampul kertas dan segel, D. surat suara, E. tinta. Jawaban yang paling tepat
obeng untuk mencoblos bukan bagian dari perlengkapan TPS. Mungkin lebih tepatnya digunakan dengan istilah alat coblos seperti itu. Baik itu bentuk aku coblos bisa jadi. Kita masuk ke soal nomor 38. Nomor 38, peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu A. 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, B. 21 hari sebelum dimulainya masa tenang, C. 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, D. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang, E. 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulainya masa tenang. Di antara jawaban tersebut maka jawabannya adalah pelaksanaan kampanye mulai diperbolehkan 3 hari sejak penetapan pasangan calon, termasuk di dalamnya itu pemasangan alat peraga. Kita masuk ke soal nomor 39. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang A. berada di nomor urut 1 dalam daftar calon, B. memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih, C. memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon, D. memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan, E. memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Di antara jawaban tersebut yang paling tepat itu adalah C. Untuk nomor 39 adalah C. memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon. Kita masuk nomor 40. Tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat A. bulan sebelum hari pemungutan suara. Di antaranya itu maka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, apakah tahapan itu paling lambat dimulai 24 hari sebelum pemungutan suara, apakah 22 hari ataupun apakah itu 24 bulan, 22 bulan, 20 bulan, 18 bulan, dan 12 bulan. Di antara pilihan jawaban tersebut yang paling tepat adalah C, yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kita masuk ke soal nomor 41. Calon yang diusulkan partai politik dan atau gabungan partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan dan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali nomor 41A, negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing. B. penyumbang atau bantuan tidak jelas identitasnya. C. pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian kita masuk pemerintah daerah, dan kemudian kita masuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa, kemudian perusahaan swasta nasional. Maka di antara pemilihan tersebut dilarang menerima sumbangan bantuan kampanye yang berasal dari kecuali. Mungkin ini lebih kepada pengaturan penerimaan dana kampanye tidak diperbolehkan adalah perusahaan swasta nasional yang disuruhkan partai politik atau gabungan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan dan atau bantuan. Berarti dilarang. Mungkin itu jawabannya adalah E. Perusahaan swasta nasional dilarang memberikan, tapi dalam hal ini bisa juga diperbolehkan menerima sumbangan. Berarti hari ini yang diperbolehkan itu perusahaan swasta nasional. Kita masuk ke soal nomor 42. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah A. hari nasional, B. hari kalender, C. hari khusus, D. hari kerja, E. hari libur. Maka jawabannya yang benar adalah A. hari kalender. Kita masuk ke soal nomor 43. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu. Untuk 42 tadi pelanggaran pemilihan itu adalah pemilihan kepala daerah, istilahnya gubernur, bupati, dan wakil wali kota. Sedangkan untuk pemilu itu ada legislatif, DPR, DPRD, dan presiden ataupun wakil presiden. Hari dalam pemilihan tersebut. Maka untuk nomor 43 adalah jawabannya adalah
D. 43 jawabannya adalah hari kerja. Kita masuk kepada soal nomor 44. Berdasarkan Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang 10 2016 ini adalah tentang pemilihan atau pilkada. Permohonan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan pengadilan tata usaha negara dalam waktu berapa lama pasca dibaca putusan dari pengadilan tata usaha negara untuk mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Kita lihat dari beberapa jawaban tersebut. A. Apakah paling lama 7 hari? B. Paling lama 6 hari? C. Paling lama 5 hari? D. Paling lama. DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri dari A. 1 ketua merangkap 4 anggota, B. 1 ketua merangkap anggota dan 5 anggota. Kemudian kita lihat C. 1 ketua merangkap 6 anggota, D. 1 ketua merangkap 4 anggota ditambah di tingkat provinsi 1 ketua merangkap anggota, 1 wakil ketua merangkap anggota. Jadi jumlah anggota DKPP ada sebanyak 5 anggota KPP, sebanyak 5 orang yang dipilih dan yang dilantik oleh diangkat dan dilantik oleh presiden, plus 5 orang plus 2 orang yaitu ex officio atau perwakilan dari KPU dan 1 perwakilan dari Bawaslu. Totalnya ada sebanyak 7 orang. Maka jawabannya yang paling tepat adalah C. Kita masuk ke soal nomor 46. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan ketua DKPP yang dipimpin oleh A. Anggota tertua, B. Anggota termuda, C. Anggota tertua dan termuda, D. Salah satu anggota dari 7 anggota, E. Kementerian Dalam Negeri. Maka jawabannya adalah untuk soal nomor 46 adalah C. Kita masuk ke soal nomor 47. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten Kota adalah A. Desa, kelurahan atau gabungan desa kelurahan. Kemudian kita masuk B. Gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan, C. Kecamatan atau gabungan kecamatan, D. Kabupaten atau gabungan kabupaten, E. Kota atau gabungan kota. Jawabannya adalah di antara ini adalah anggota DPRD Kabupaten Kota. Maka jawaban yang paling tepat sebenarnya adalah C. Kecamatan atau gabungan kecamatan. Untuk pembentukan daerah pemilihan di tingkat kabupaten ataupun kota berbasis dari kecamatan, apakah itu satu kecamatan atau gabungan dari kecamatan. Kita masuk kepada soal nomor 48. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk dia provinsi, mungkin Mas Tem tadi yang sudah kita sebutkan di soal sebelumnya, yaitu A2, B3, C4, D5, E6. Maka jawabannya adalah C, yaitu 4 orang di tiap provinsi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa baik di Jawa Barat yang penduduknya banyak dengan Gorontalo ataupun Maluku Utara yang penduduknya relatif lebih sedikit, jumlah wakil perwakilan dari DPD itu sama-sama 4. Jadi totalnya ketika pemilu 2019 dari 34 provinsi, maka jumlah anggota DPD yang duduk di Senayan adalah 34 dikali 4 adalah mungkin sekitar 136 orang anggota DPD. Kemudian kita masuk ke soal nomor 49. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 2017 kecuali A. Mandiri, B. Tertib, C. Efisien, D. Kredibel, E. Kepastian hukum. Kita coba lihat asas penyelenggara pemilu kecuali. Asas penyelenggara pemilu kecuali itu adalah A. Tertib,
A mandiri, B tertib, E efisien, D kredibel. Mungkin D kredibel bukan bagian dari asas-asas. Kepastian hukum iya, efisien iya, tertib iya, profesional iya, aksesibilitas iya. Kita masuk ke soal nomor terakhir, nomor 50. Sebutkan pasal dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui putusan MK nomor 2 sampai 24 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR, DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak. Mungkin hasil 2008 terkait judicial review Undang-Undang nomor 10 2008. Maka dalam hal ini dengan keluarnya putusan MK nomor 22 sampai 24 tahun 2008 sehingga penetapan kursi berdasarkan urutan terbanyak itu pasalnya itu terdapat dalam pasal, coba kita cek 10 tahun 2008 itu terdapat di pasal 214 kalau tidak salah ya, 214. Baik saudara-saudara, mungkin demikian untuk sesi pertama dari 1000 top bank soal yang coba kita inventarisir. Sudah kita bahas sebanyak 50 soal. Ini mungkin untuk sesi pertama. Nanti di sesi kedua kita akan coba bahas lagi soal nomor ke-51 sampai ke soal nomor 100. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi pembahasan soal ini bisa semakin melatih kita, memahami kita terkait dengan gambaran nantinya soal-soal apa terkait dengan tes ujian masuk menjadi penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU provinsi, KPU kabupaten kota, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, termasuk dalam hal ini panitia pemilihan kecamatan sebagai gambaran dalam mempersiapkan diri. Mungkin demikian pertemuan kali ini, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel kami dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.